Perkenalkan, saya Ravelino Maxilian Emmanuel dan di sini saya akan membahas tentang merencanakan bisnis pelanggan bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang pertama yaitu perencanaan bisnis untuk pelanggan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam memulai bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi adalah melakukan perencanaan dengan matang. Perencanaan bisnis merupakan sebuah dokumen atau pernyataan tertulis yang berisi gambaran bisnis, strategi bisnis, produk atau layanan di masa mendatang dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi bisnis tersebut. Rencana bisnis juga berisi mengenai rencana dan detail anggaran yang menentukan bagaimana bisnis dapat terwujud sesuai tujuan, visi dan misi yang ditetapkan. Perencanaan bisnis bisa memberikan pengaruh yang sangat penting karena dengan merencanakan bisnis dapat membantu pengusaha menganalisa bisnis yang akan dikembangkan, seperti menganalisa konsep bisnis, market bisnis, dan hal lain yang memiliki kemungkinan pada bisnis. Tujuan perencanaan bisnis dan manfaat perencanaan bisnis. Tujuan dari perencanaan bisnis yaitu menetapkan fokus pada bisnis, dapat memanfaatkan peluang potensial dan meminimalkan resiko, dan mendapatkan pendanaan modal. Manfaat perencanaan bisnis yaitu dapat menyiapkan konsep bisnis yang terdiri atas struktur, produk, layanan bisnis tersebut sehingga dengan merencanakan bisnis dapat membuat bisnis kita semakin baik. 2. Dapat menganalisis pasar. Maksudnya ialah menganalisa apa yang dibutuhkan masyarakat atau pelanggan saat ini. 3. Dengan perencanaan bisnis kita dapat menyiapkan modal atau mendapatkan investasi sesuai dengan kebutuhan keuangan dari bisnis tersebut. Bisnis teknologi web development dan bisnis teknologi startup produk IT. Web atau website adalah kumpulan halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain pada jaringan World Wide Web atau WWW di internet. Ada banyak manfaat memiliki website untuk sebuah bisnis, di antaranya meningkatkan kredibilitas, memperkenalkan media promosi, lalu sebagai media komunikasi dan lain sebagainya. Adapun pengertian dari web development adalah sebuah proses untuk pemeliharaan sekaligus pembangunan sebuah situs web. Lalu proses pengembangan web ini dilakukan melalui dari desain, konten, pembuatan skrip, persiapan server hingga pengaturan. Keamanan jaringan dalam sebuah industri web development adalah sesuatu yang sangat penting karena berperan dalam memperkenalkan dan mempromosikan produk serta layanan kepada calon pelanggan. Dan supaya mudah mengenalnya dan membuat sebuah produk dapat mempunyai nilai lebih, peluang bisnis dalam bidang teknologi web development sangat tepat karena banyak orang yang membutuhkannya, mulai dari kelas pribadi, bisnis hingga kelas korporat. Kata startup berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti sebuah bisnis yang baru saja dirintis atau bisnis yang sedang dirintis. Bisnis startup merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi maupun digital. Dalam beberapa tahun belakangan ini, khususnya di Indonesia, perkembangan bisnis startup memang cukup cepat. Hal ini dikarenakan adanya tren startup oleh para pengusaha muda yang dapat menciptakan disrupsi ekonomi. Berikut adalah tips dari mendirikan bisnis startup, yaitu pertama, membentuk tim yang solid dan konsisten. Tanpa adanya sebuah tim yang solid pada sebuah bisnis startup, maka perkembangan tidak akan terjadi. Yang dapat terjadinya menimbulkan kegagalan. Yang kedua, tidak malu untuk bertanya dan jangan berpuas diri. Dalam sebuah bisnis startup, yang membedakannya dengan usaha lain adalah bagaimana seseorang dituntut untuk terus berpikir kritis serta inovatif sehingga dapat menemukan pasar baru yang tepat untuk melakukan usaha. Ketiga, mencari pemberi dana atau investor yang dapat menguntungkan bisnis.
Hal ini dilakukan dengan mencari pihak investor yang memiliki kesamaan baik dari visi serta model bisnis yang akan dijalankan. Keempat, memiliki mentor yang berpengalaman dalam membuat sebuah bisnis startup bukan hanya mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh seorang individu maupun tim di dalamnya saja, namun sangat diperlukan juga mentor yang berpengalaman dan mengetahui serta mengenal ekosistem atau cara kerja yang ada di bidang tersebut. Yang kelima, yaitu membuat roadmap usaha. Roadmap usaha digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan suatu usaha dalam mencapai tujuan yang ada. Keenam, mengandalkan pemasaran secara digital. Berbagai fitur digital marketing yang dapat dimanfaatkan untuk bisnis Anda, seperti Google Ads, SEO, dan juga berbagai platform media sosial yang ada saat ini. Ketujuh, yaitu memiliki kepercayaan kepada diri dan usaha yang dikembangkan. Bisnis jasa desain grafis dan bisnis jasa penulis artikel. Desain grafis adalah komunikasi visual dengan memanfaatkan gambar serta tulisan yang bertujuan untuk menciptakan persepsi atau suatu pesan kepada pembaca. Biasanya digunakan oleh pembisnis untuk memperkenalkan suatu produk atau brand kepada masyarakat. Jasa desain grafis adalah seorang ataupun badan yang menawarkan kemampuannya untuk menciptakan komunikasi visual dalam bentuk tulisan dan gambar secara fisik maupun digital sesuai permintaan. Jasa desain grafis juga memiliki peluang yang besar. Tidak semua orang bisa melakukan desain walaupun sudah mempunyai aplikasinya. Harga jual untuk sebuah desain juga cukup besar, tergantung skill dari desainernya. Dan salah satu tips agar sering mendapat klien, Anda harus memiliki banyak portofolio. Portofolio bertujuan agar klien mengetahui hasil desain yang pernah Anda buat, sehingga Anda lebih mudah dalam menawarkan harga pada klien. Lalu bisnis jasa penulisan artikel termasuk bisnis yang sangat menjanjikan, apalagi zaman sekarang. Banyak pemilik blog atau website yang membutuhkan penulis artikel untuk mengisi blognya. Dengan artikel berkualitas tapi terbentur keterbatasan waktu untuk menulis banyak artikel, mereka akhirnya memilih menyewa jasa penulisan artikel untuk mengisi blognya dengan konten-konten berkualitas. Tips melakukan bisnis jasa penulis artikel. Yang pertama, yaitu Anda harus juga membaca dan menulis. Semakin sering Anda membaca dan menulis, hal ini akan membantu meningkatkan kualitas tulisan yang dihasilkan. Yang kedua, terus mengasah keterampilan menulis untuk menjadi penulis yang andal. Anda harus banyak berlatih, perbanyak membaca, dan menambah kosakata. Ketiga, membuat blog sendiri. Hal tersebut bertujuan agar orang lain tahu seperti apa penulisan artikel dan kualitas tulisan Anda. Keempat, melakukan promosi agar bisnis jasa penulisan artikel yang Anda tawarkan semakin dikenal banyak orang. Dan Anda harus melakukan kegiatan promosi. Bisnis CEO konsultan dan bisnis teknologi produk IT atau mobile app. CEO atau Search Engine Optimization merupakan teknik yang digunakan untuk optimisasi suatu website dengan tujuan memudahkan mesin pencari untuk menemukan halaman atau website dan menempatkan di halaman pertama di mesin pencari dengan keyword yang ditentukan oleh user. Adapun CEO konsultan adalah layanan jasa CEO atau seorang pakar CEO yang memiliki keahlian khusus dalam hubungannya dengan internet marketing. Secara umum, tugas dari konsultan CEO adalah mengarahkan dan memberikan arahan kepada klien dalam teknik CEO yang benar dan tepat untuk industri kliennya. Kedua, pertumbuhan aplikasi mobile sangat signifikan. Dari tahun ke tahun seiring perkembangan smartphone yang semakin maju, saat ini kategori aplikasi mobil yang paling banyak diunduh diantaranya sebagai berikut, yaitu games dengan presentasi 21,69%, kedua education and reference yaitu 14,6%, yang ketiga productivity yaitu sebanyak 13,90%. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi mobile kategori games merupakan kategori yang paling diminati saat ini. Hal ini berarti bisnis di bidang aplikasi mobile khususnya games memiliki peluang yang bisa Anda manfaatkan. Bisnis teknologi, produk IT atau software, dan blogger laman menuju ide. Software atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perangkat lunak
atau kumpulan program yang berisi sebuah instruksi untuk komputer. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk coding yang baik cocok membuka usaha bisnis teknologi produk IT, yaitu software house developer. Produk software IT banyak digunakan untuk membantu bisnis, contohnya software akuntansi yang membantu pengusaha untuk mempermudah kegiatan yang berhubungan dengan keuangan dan akuntansi. Yang kedua, blogger adalah orang yang membuat atau memiliki dan mengelola blog, membagikan pandangan serta perspektif kepada audiens untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Bagi Anda yang memiliki hobi menulis, blogger adalah salah satu peluang bisnis teknologi yang tepat untuk Anda. Selain kemampuan menulis, Anda harus siap membeli nama domain dan hosting murah, misal sebagai awal, serta belajar SEO agar blog Anda bisa bersaing dengan blog lain di internet. Untuk bisa mendapatkan penghasilan, Anda bisa melakukan monetisasi atau mengubah dan mengelola blog yang Anda miliki dengan PPC AdSense, mengikuti program afiliasi, menjual slot iklan, pay to review, dan masih banyak model monetisasi lainnya. Sosial media consulting dan bisnis teknologi produk IT solution. Sosial media adalah salah satu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya melakukan komunikasi atau interaksi, hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video sosial. Media saat ini banyak sekali jenisnya. Jika dulu hanya ada Friendster, sekarang sudah ada Facebook, Instagram, Line, Twitter, Tumblr, Pet, dan lain sebagainya. Anda bisa memanfaatkan peluang dari banyaknya jenis sosial media yang ada dengan media menjadi konsultan sosial media. Anda juga bisa menawarkan jasa untuk mengoptimalkan sosial media untuk berbisnis, sarana promosi, membangun brand, menambah jumlah followers atau teman, dan masih banyak lainnya. Kedua, IT Solution adalah contoh bidang usaha bisnis teknologi yang bergerak di bidang jasa penjualan produk IT, contohnya pemasangan CCTV, alarm keamanan, jasa servis perangkat IT, penjualan software, dan lainnya. Jika Anda menjalankan bisnis di bidang IT, keuntungannya cukup besar karena saat ini masih banyak orang yang membutuhkan teknologi produk IT. Tujuan teknologi jaringan komputer di dunia bisnis yaitu mempermudah dan membantu kerja pegawai. Lalu diharapkan dengan adanya teknologi jaringan komputer, pegawai dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan mudah. Kedua, meminimalkan biaya dan waktu. Ketiga, memberikan dampak positif untuk pegawai selama tidak melakukan penyimpangan atau tindakan menyalahi aturan, contohnya hacker dan cracker. Perkembangan pengolahan data. Sejak zaman purbakala, manusia telah menemukan alat-alat yang digunakan untuk membantu proses menghitung dan mengolah data. Alat pengolah data terbagi menjadi 3 jenis sebagai berikut, yaitu 1. Alat manual adalah peralatan yang dapat mencatat semua transaksi atau informasi dalam bentuk manual atau dalam arti menggunakan tenaga tangan atau tanpa menggunakan alat yang bermesin atau bermekanik. Contoh alat manual yaitu pena, bolpen, pensil, dan abakus. Abakus yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia masih digunakan beberapa tempat hingga saat ini, sehingga dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abakus untuk menghitung transaksi perdagangan. Lalu seiring dengan munculnya pensil dan kertas terutama di Eropa, abakus kehilangan popularitasnya. Kedua, alat mekanik manual adalah alat mekanik sederhana dengan tenaga manusia. Pengolahan data mekanis, data diproses secara mekanis melalui penggunaan perangkat dan mesin. Ini dapat menjangkau perangkat sederhana seperti kalkulator, mesin tik, mesin cetak, dan perangkat mekanis lainnya. Ketiga, alat elektronik adalah peralatan pengolahan data terbaru dan tercepat karena pengolahan data elektronik diproses dengan teknologi modern yang menggunakan perangkat lunak dan program pengolah data. Contoh peralatan pengolah data atau elektronik adalah komputer-komputer pada masa kini. Penerapan internet untuk aplikasi rumah. Sarana konektivitas dan komunikasi internet dapat menghubungkan hampir seluruh dunia.
Orang yang memiliki minat yang sama dapat terhubung atau mengajukan pertanyaan kepada para pakar di bidangnya. Internet memungkinkan kita berkomunikasi saat itu juga dalam waktu singkat meski terpisah pada jarak yang jauh. Kita bisa mengirim email, melakukan panggilan suara atau video kepada siapapun di dunia dengan internet. Padahal di zaman dahulu dibutuhkan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk berkirim surat atau paket. 2. Akses informasi pengetahuan dan edukasi. Internet mengandung beragam pengetahuan dan informasi yang tidak ada habisnya. Internet memungkinkan kita mempelajari topik apapun. Internet berguna dan sangat membantu di bidang pendidikan, sebab materi tentang berbagai ilmu bisa didapatkan di internet. Dengan internet kita bisa meningkatkan kemampuan diri, menguasai berbagai mata pelajaran yang mungkin tidak diperoleh dari pendidikan formal, dan mahir mengerjakan tugas apapun. Contoh, dengan menggunakan mesin pencari seperti Google, kita bisa menanyakan pertanyaan apapun, menemukan halaman web yang akan memberikan jawaban beserta informasi terkait. E-commerce adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi bisnis to bisnis dengan menggunakan jaringan komputer atau internet. Jika proses jual beli tradisional membutuhkan pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual, e-commerce tidak lagi membutuhkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi jual beli di berbagai kota tanpa pertemuan dan berkomunikasi melalui internet. Penerapan internet untuk aplikasi rumah. Yang pertama yaitu sarana hiburan. Internet memberikan akses lebih luas ke dunia hiburan seperti menonton video, menonton film, mendengarkan musik, dan bahkan bermain game online. Tidak dapat dipungkiri, dengan adanya internet sekarang dunia hiburan jauh lebih berkembang pesat, di mana sebelumnya kita harus menikmati konten hiburan di waktu tertentu saja. Sekarang bisa menikmati konten hiburan kapanpun dan dimanapun. Perbankan. Internet banking merupakan salah satu inovasi perbankan di bidang internet yang sangat bermanfaat bagi nasabah. Dengan adanya internet banking, seseorang tidak perlu antri panjang di bank atau pergi ke ATM untuk bertransaksi. Keuntungan jaringan komputer. Yang pertama, resource sharing adalah sebuah metode berbagi perangkat keras oleh semua prosesor yang tersedia untuk digunakan secara bersama-sama. Pada jaringan komputer, metode ini bisa dipakai untuk berbagai printer, fax, modem, drive, hard disk, ataupun data dengan tujuan agar perangkat atau data di sebuah komputer bisa diakses dari komputer lainnya. Kedua, rehabilitas tinggi. Jaringan komputer menjadikan seseorang akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Misalnya, semua file dapat disimpan atau dikopi ke 2, 3 atau lebih komputer yang terkoneksi ke jaringan, sehingga bila satu mesin rusak, salinan di mesin lain masih bisa digunakan. Ketiga, menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Komputer besar seperti mainframe memiliki kecepatan 10 kali lebih cepat dibandingkan kecepatan komputer kecil. Akan tetapi harga mainframe 1000 kali lebih mahal dari komputer pribadi. Ketidakseimbangan rasio harga atau kinerja inilah yang membuat para perancang sistem untuk membangun sistem yang terdiri atas komputer-komputer pribadi. Keempat, cepat dan efisien. Melalui jaringan komputer kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Yang kelima, real time. Di jaringan komputer pengguna dapat mengirimkan teks, gambar, audio maupun video secara real time. Terima kasih, sekian presentasi atau pembahasan saya mengenai komputer.